Luo Feng memandang tiga orang alam kekacauan di depannya. Saat dia menyadari dao besar kehidupan, dia juga mencerahkan mereka secara kolektif. Hanya mereka bertiga yang bisa membawa tubuh alam kekacauan yang cukup luar biasa. Tentu saja, mengandalkan kekuatan eksternal untuk mencerahkan mereka, akan sulit untuk membuat kemajuan lebih lanjut seumur hidup. Kamu juga ditakdirkan untuk bersamaku. Luo Feng mengangguk, kamu dapat memilih untuk menjelajah ke dunia, atau kamu dapat memilih untuk mengikutiku ke sekte Daohe. Saya bersedia mengikuti master ke sekte Daohe. Wanita itu diubah oleh tumbuhan, dan pemuda yang diubah oleh burung tidak ragu-ragu. Mereka berdua telah lama menyadari kesulitan kehidupan alien di benua asal dan betapa pentingnya berpegang pada paha tebal. Orang tua yang diubah oleh pohon besar itu ragu-ragu dan berkata, Tuan, bisakah saya menjelajah ke dunia sebentar, dan kemudian datang ke sekte Daohe untuk mengikuti tuannya? Luo Feng tahu bahwa pohon besar ini memiliki kesadaran baru selama proses pencerahan. Itu tampak seperti orang tua, tapi sebenarnya itu yang paling belum dewasa. Iya. Luo Feng mengangguk. Kemudian Luo Feng menghilang begitu saja dengan wanita dan pemuda itu dan pergi. Orang tua dari pohon besar itu sedikit kecewa. Apakah pilihannya benar? Dunia ini? Orang tua pohon itu penuh rasa ingin tahu. Sebelum dia tercerahkan, dia hanya memiliki naluri yang samar dan merasakan bahwa beberapa makhluk suku lewat di sini dan berburu binatang aneh di daerah sekitarnya. Orang tua itu langsung penuh rasa ingin tahu dan memulai perjalanan. Markas besar sekte Daohe. Morosa memandang Luo Feng, seorang wanita dan seorang pemuda yang tiba-tiba muncul di depannya. Morosa, mereka berdua berada di alam kekacauan yang diterangi olehku. Luo Feng memerintahkan, di masa depan, mereka akan menjadi anggota sekte Daohe, dan kamu akan bertanggung jawab untuk mengajar mereka. Kehidupan yang tercerahkan. Morosa mengangguk. Dengan alam kehidupan master, puncak tingkat kedua Raja Dewa, masih ada harapan untuk mencerahkan kehidupan di tingkat alam kekacauan. Morosa tiba-tiba menatap tuannya dengan heran. Tuan, Anda. Morosa sedikit terkejut. Luo Feng akan menggunakan yang tidak terlihat dan tak berbentuk untuk menyembunyikan kekuatannya ketika dia berada di luar. Tapi di depan Morosa, dia tidak menyembunyikannya. Morosa dapat dengan jelas melihat bahwa tuannya juga telah mencapai kesempurnaan Dao Agung. Akhirnya, ada terobosan. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Selamat, Guru. Selamat, Guru. Morosa sangat gembira. Guru sangat berbakat. Sebelum dia mencapai alam tertinggi, metode rahasia alam tertinggi dari Dao besar hidup dan mati yang diciptakan oleh Master jauh melampaui Morosa. Dengan bantuan harta rahasia yang sangat kuat, dia bahkan berada di level leluhur kedua negara. Sekarang dia akhirnya mengambil langkah itu. Ini hanya langkah kecil. Luo Feng sedang dalam suasana hati yang baik, tetapi dia juga tahu bahwa itu bukan apa-apa. Sudah lebih dari 1.300 tahun sejak dia datang ke benua asal, dan dia telah mencapai alam tertinggi. Morosa merasakan tingkat pertumbuhan guru yang menakutkan. Dalam hal metode rahasia dan kehendak spiritual, guru telah melampaui dia dalam semua aspek. Dan dia, Morosa, telah mencapai batas pertumbuhan dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Di antara bawahan Tuan, saya yang terkuat. Aku bisa mengelola sekte Daohe dan kerajaan galaksi untuk master. Morosa juga memiliki kepercayaan diri. Dia memiliki banyak klon dan tidak terlihat dan tidak berwujud, jadi dia secara alami sangat cocok untuk melakukan sesuatu. Mulai hari ini, kamu bisa membiarkan legiun penghancur. Luo Feng memerintahkan. Pada tingkat ini, dapat dipublikasikan. Iya. Morosa segera menanggapi. Wanita dan pemuda di samping sedikit bingung. Legiun kehancuran? Meskipun mereka berdua memiliki kesadaran, di masa lalu, salah satunya adalah tanaman yang berakar di tanah, dan yang lainnya adalah binatang tingkat Void True God. Mereka tidak tahu apa arti legiun penghancuran. Kalian berdua ikuti aku. Morosa membawa mereka pergi. Luo Feng berjalan di kota Huyang. 2 dari 3 alam kekacauan yang tercerahkan memilih untuk datang ke sekte Daohe, dan 1 memilih untuk menjelajah ke dunia.
Ini adalah spiritualitas kehidupan. Luo Feng menghela nafas, dengan spiritualitas yang kuat, hidup penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Bahkan mungkin untuk benar-benar melompat keluar dari perlindungan aturan tertinggi. Yang disebut sangkar sebenarnya adalah semacam perlindungan. Luo Feng memandang praktisi yang tak terhitung jumlahnya di kota Huyang yang makmur. Mereka masing-masing memiliki pengejaran dan kehendak spiritual mereka sendiri. Kehidupan. Pada saat ini, Luo Feng bisa besar atau kecil, dan bahkan bisa bersembunyi di kehidupan apapun di dunia. Apakah itu seorang praktisi, makhluk tanpa kebijaksanaan, atau bahkan rumput kecil atau batu, Luo Feng bisa melarikan diri ke dalamnya. Bahkan di seluruh dunia asal, setiap kenangan Luo Feng adalah semacam jejak kehidupan, dan Luo Feng dapat menggunakan jejak kehidupan ini untuk memulihkan tubuhnya dengan cepat. Dalam lingkup benua asal, saya adalah konsep kehidupan. Selama seluruh dunia memiliki lingkungan yang melahirkan kehidupan, gumpalan energi, gumpalan tanah, saya bisa abadi. Luo Feng mengerti. Dia bisa membunuh Kaisar Yuan dan Setan Putih. Tapi alam utama sejati akan jauh lebih sulit untuk dibunuh. Dan alam tertinggi dari jalan kehidupan bahkan lebih abadi di benua asal. Tentu saja, itu terbatas pada lingkungan benua asal. Luo Feng menyadari hal ini, pemahaman saya tentang kehidupan terbatas pada kehidupan normal di benua asal. Adapun level Kaisar Dewa? Adapun garis keturunan sumber kacau? Saya tidak bisa memahaminya. Apa yang disebut kesempurnaan Dao Agung, tidak meninggalkan jejak, mengisolasi sebab dan akibat juga terbatas. Setiap orang memiliki sebab dan akibat. Setelah mencapai alam tertinggi, Dao besar yang sempurna dapat menutupi sebab dan akibat yang kabur, sehingga sulit bagi musuh untuk memata-matai. Bahkan jejak yang tertinggal dalam ruang dan waktu akan kabur. Sarana di dalam kandang tidak dapat dimata-matai. Tapi cara untuk melompat keluar dari kandang, level yang lebih tinggi berarti terlihat jelas. Mata hidup dan mati di antara alis Luo Feng terbuka. Amati dengan mata hidup dan mati. Belum lagi alam tertinggi, bahkan beberapa sebab dan akibat nenek moyang kedua negara, beberapa jejaknya, dapat dimata-matai. Hah! Luo Feng berjalan ke titik tertinggi pavilion di rumah tuan kota dan duduk sendirian. Jalan yang saya kuasai adalah jalan di dunia sumber. Dan yang perlu saya lakukan selanjutnya adalah menjelajah dalam kegelapan, sehingga jalan di dunia sumber dapat diintegrasikan ke dalam tingkat misteri yang lebih tinggi dan berevolusi menjadi jalan tingkat Hunyuan. Luo Feng mengerti ini. Setiap orang yang tercerahkan yang menjelajah dalam kegelapan sangat menginginkan hal ini. Untuk mewujudkan jalan tingkat Hunyuan yang menjadi miliknya. Ini adalah bahan biologis dari garis keturunan Hunyuan di alam tertinggi. Luo Feng membalik tangannya dan melihat skala pecah di depannya, saya dapat memahami 9 fase yang terkandung dalam komposisi kehidupan dasarnya. Tapi saya tidak dapat memahami materi yang membentuk 9 fase ini. Karena materi ini berasal dari garis keturunan Hunyuannya. Itu telah melampaui ruang lingkup, jalan kehidupan, di dalam kandang. Jika itu adalah jalan kehidupan di tingkat Hunyuan, itu harus memiliki pemahaman yang cukup dalam tentang sisik dan rambut kehidupan Hunyuan. Luo Feng berpikir. Di alam tertinggi Raja Dewa. Penting untuk memahami 9 fase secara terpisah, dan kemudian memahami materi dengan jalan material, dan kombinasi keduanya dapat membentuk bentuk kehidupan akhir. Namun nyatanya, semua materi kehidupan juga dapat dikaitkan dengan jalan kehidupan tingkat Hunyuan. Semakin tinggi Anda pergi, semakin luas toleransinya. Tidak ada kesalahan, 1 kalimat, 1 postingan, 1 konten, 1 6, 1 9, 1 buku, 1 bar. Jalan level Hunyuan sangat luas dan tidak ada habisnya. Luo Feng telah melihat menara bintang, mata hidup dan mati, 2 sisa kehidupan khusus, dan harta rahasia alam, dunia di Palem. Ini telah membuat Luo Feng menyadari betapa luasnya jalan level Hunyuan. Setidaknya, aku telah melihatnya. Luo Feng berbisik pelan. Bahkan jika Luo Feng berada di kota Huyang, dia masih bisa mengamati semua makhluk garis keturunan Hunyuan tertinggi di benua asal. Kesembilan makhluk ini memiliki total 27 fase yang berbeda. Luo Feng sebelumnya telah memahami 15 fase sebelum dia secara alami menerobos dan menguasai jalan hidup yang lengkap.
Setelah menguasai jalan, memahami fase-fase ini segera menjadi jauh lebih mudah. Setelah lebih dari 100 abad, 27 fase dari 9 makhluk semuanya dipahami sepenuhnya. 9 makhluk garis keturunan Hunyuan alam pamungkas di benua asal masing-masing memiliki bakatnya sendiri. 4 relatif lemah dan dapat diabaikan, dan 5 lainnya memiliki kegunaannya sendiri. Pikiran Luo Feng bergerak. Seorang klon berjalan keluar di sampingnya. Klon ini memiliki sisik abu-abu perak dan masih terlihat seperti Luo Feng. Sisik abu-abu perak berkedip-kedip. Jika ada pengamat, mereka dapat mengamati bahwa klon Luo Feng berskala abu-abu perak muncul di garis waktu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Klon ini bisa disebut klon waktu, yang dapat ada di masa lalu, sekarang, dan masa depan pada saat yang bersamaan. Meskipun saya bisa menggunakannya, saya tidak mengerti misterinya. 5 makhluk garis keturunan Hunyuan alam pamungkas yang dipilih Luo Feng, begitu dia berubah, dengan pikiran dan keinginannya, dan kendali alamnya, mereka semua adalah bentuk kehidupan di tahap awal tingkat kaisar ilahi. Mulai sekarang, jika saya ingin tubuh yang lebih kuat, saya perlu memahaminya sendiri. Yang tak terlihat dan tidak berbentuk tidak bisa lagi membantuku. Luo Feng mengerti ini. Klon langit dan bumi dari 5 klon. Pikiran Luo Feng bergerak, dan sebuah klon muncul. Klon ini berpakaian sederhana dan terlihat biasa, tetapi dalam sekejap menyebar seperti awan dan kabut, langsung menyebar ke jarak ratusan juta kilometer, jauh di luar cakupan kota Huyang. Klon langit dan bumi, klon ini memiliki bakat, tubuh yang bergabung dengan langit dan bumi, yang dapat diintegrasikan ke dalam hukum operasi langit dan bumi, dan bahkan dapat mencongkel hukum operasi langit dan bumi, menggunakan satu kekuatan untuk mencongkel ratusan ribu kekuatan. Harta rahasia alam, dunia di palem. Bangkit! Pada saat ini, Luo Feng benar-benar mengendarai harta rahasia alam ini. Gemuruh. Apa yang mengejutkan banyak orang di seluruh kota Huyang adalah bahwa seluruh kota benar-benar bangkit dari tanah dan mulai terbang perlahan, dan seluruh kota terus bergetar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Banyak praktisi terbang tinggi di langit, melihat jauh keluar kota Huyang. Mereka bisa melihat pegunungan besar bersinar di luar kota ke segala arah. Pegunungan berliku biasa berubah menjadi cakar berbulu besar. 5 pegunungan hanyalah ujung, cakar tajam, dari cakar besar ini, dan bagian yang lebih besar muncul dari tanah. Adapun telapak tangan seluruh cakar, itu menahan seluruh kota Huyang. Menguasai. Mo Yuqingyan, Xin Yu dan yang lainnya terkejut. Luo Feng. Yuan juga merasa gerakannya terlalu besar, dan nafas cakar besar itu lebih menakutkan daripada nafas gunung guntur. Cakar ini adalah harta rahasia, dan aku mengendarainya. Luo Feng mengirim pesan, dan para pemimpin tingkat tinggi sekte Daohe menjadi tenang, dan pada saat yang sama mereka dikejutkan oleh cara menakutkan dari Raja Dewa Luohe. Cakar berbulu super raksasa ini menyebar sejauh ratusan juta kilometer, 2/3 di antaranya terekspos di permukaan, dan beberapa masih di bawah tanah. Telapak tangan tebal memegang kota Huyang. Kota Huyang berada sekitar 8 triliun kilometer di atas tanah saat ini, dan tergantung di atas telapak tangan besar. Dunia di telapak tangan memang misterius. Ini adalah pertama kalinya Luo Feng mengerahkan kekuatan penuhnya tanpa penutup apapun, dan dia bisa merasakan keajaiban dunia di telapak tangan. Ini benar-benar dunia yang lengkap, benar-benar terisolasi dari dunia luar. Bahkan sebab dan akibatnya terisolasi. Ini lebih menakutkan daripada gunung guntur. Klon langit dan bumi bergabung ke dalam dunia di telapak tangan. Luo Feng berpikir. Klon langit dan bumi mulai bergabung ke dalam dunia di telapak tangan, karena harta rahasia alam ini juga dikendalikan oleh Luo Feng, dan tidak menolak integrasi ini. Tunggu hingga terintegrasi sepenuhnya. Pada saat ini, doppelganger, Luo Feng benar-benar terintegrasi dengan dunia di telapak tangan, merasakan operasi dunia di telapak tangan. Ini memberi Luo Feng perspektif lain tentang pemahaman. Yinhe ternyata Luohe, hahaha. Tawa Diking datang dari jauh, saudara Yinhe, kamu benar-benar pandai bersembunyi. Keributan sebesar itu telah membuat khawatir seluruh benua asal, menarik makhluk kuat untuk memperhatikan. Avatar surgawi Luo Feng adalah proses kehidupan awal kaisar-kaisar. Tidak dikenal? Sangat kuat? Siapa lagi yang bisa galaksi selain penguasa galaksi?
Selalu tidak mungkin, asal-usul telah muncul berturut-turut. Hahaha, aku masih tidak bisa menyembunyikan saudara laki-laki kaisar. Luo Feng berdiri di salah satu puncak gunung di 5 gunung yang menjulang tinggi yang berbulu dan cakar besar. Dia menunjukkan penampilan aslinya saat ini dan topeng itu menghilang. Panggil. Kaisar King juga datang ke puncak gunung ini dan tertawa. Pesta yang begitu kuat, harta rahasia yang begitu kuat, kecuali saudara galaksi, saya tidak bisa memikirkan orang lain. Apakah ini harta rahasia yang lahir? Di King berdiri di puncak gunung, menyaksikan cakar berbulu super raksasa ini. Kagum, nilai harta rahasia alam ini luar biasa. Nota. Luo Feng mengangguk. Berdasarkan studinya yang panjang, pola rahasia yang terkandung dalam harta rahasia ini lebih rendah dari A Special Life Blip, tetapi bagaimanapun juga itu adalah harta rahasia. Domain mimpi? Kaisar King bertanya. Luo Feng mengangguk. Sejak latihan, dia hanya mendapatkan rahasia alami. Aku telah berlatih lebih lama darimu, dan aku telah dieksplorasi untuk waktu yang lama untuk pergi ke alam mimpi dan Tianzujie. Hanya secara total untuk mendapatkan 2 harta rahasia alami. Di King tertawa, dari sudut pandang saya, nilainya harus mendekati 1 puing-puing kehidupan khusus. Luo Feng tersenyum. Harta rahasia alam ini, sepertinya kamu tidak berencana untuk mengeluarkannya? Di King melihat pemandangan di depan. Batas tengah yang dibentuk oleh harta rahasia yang luas dan alami ini terlindung oleh kota. Luo Feng mengangguk, jangan keluarkan. Kota yang ini adalah tempat teraman di seluruh benua. Di King berkata, saya dirusak karena kausalitas terlalu kuat, saya tidak bisa mengetahuinya. Dengan mata hidup dan mati, Luo Feng dapat melihat bahwa hubungan kausal antara jiwa kota Huyang dan dunia luar di tengah telapak tangan. Tetapi metode lain tidak bisa dimata-matai. Ada 2 sosok lagi yang berdampingan, yaitu nenek moyang Yan Feng dan nenek moyang Guntur. Ini adalah harta rahasia alami. Nenek moyang Yan Feng memandang, itu harus menjadi cakar kehidupan Gao Hunyuan. Kehidupan kelas dunia dari kehidupan Hunyuan kelas dunia telah lahir di dalam tubuh untuk waktu yang lama, membentuk harta rahasia alami. Nilainya sebanding dengan puing-puing kehidupan khusus. Nenek moyang Yan Feng, bisakah itu dilihat? Luo Feng terkejut. Bagaimanapun, saya hidup beberapa kali di dunia Fang Yuan ini, dan saya telah melihat banyak puing-puing kehidupan khusus dan harta rahasia alam. Nenek moyang Yan Feng tertawa, di dunia sumber, saya mendengar berita serupa. Secara alami, saya dapat menyimpulkan saya berdua. Nenek moyang Guntur melihat cakar berbulu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Bima Sakti, apakah Anda berencana untuk menjual harta rahasia semacam ini? Aku bisa memberimu yang cocok untukmu, menunjuk langsung ke warisan pencerahan semi berlumpur. Menunjuk langsung ke warisan Ban Hunyuan? Kaisar King cukup terkejut. Dia tahu bahwa warisan di bawah tingkat kaisar ilahi sangat umum, dan jauh lebih mahal untuk mencapai warisan orang yang tercerahkan pada tingkat semi berlumpur. Jangan jual. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Ketika Anda berencana untuk menjual, hubungi saya kapan saja. Nenek moyang Guntur juga sangat sabar, hidup untuk waktu yang lama, dan membuatnya memahami keajaiban waktu lebih awal. Dalam tahun-tahun yang panjang, praktisi dapat dengan mudah mengubah ide mereka. Di bawah pengaruh lingkungan, Luo He mungkin mengambil inisiatif untuk menjual harta karun. Luo Feng mendongak ke kejauhan, dan leluhur domain Dongji Fengxi juga datang. Kaisar di benua itu, berkumpul di sini hari ini. Luo Feng tertawa, ini juga kehormatanku untuk Luo He. Luo Feng melambai. Ada dongfu, meja, bangku, dan anggur dan buah-buahan sudah siap. Silakan duduk. Segera, Luo Feng, nenek moyang kedua negara, pemuda kaisar, dan leluhur domain kutub timur duduk. Ini juga merupakan 5 keberadaan paling kuat dari asal-usul benua. Saya menebak sebelumnya, siapa pemilik galaksi? Saya juga menduga bahwa Luo He. Hanya saja Sungai Luo terlalu muda, saya tidak bisa mempercayainya. Nenek moyang Dongji Len tertawa, siapa yang ingin menjadi Luo He? Luo He. Nenek moyang Yan Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah kamu reinkarnasi, atau benar-benar hanya 1000 tahun, jadi kamu bisa berlatih alam seperti itu? Mereka yang berasal dari sejarah daratan, dari jalur latihan, dari perspektif hukum rahasia, tidak ada dari mereka yang bertemu Luo He, seharusnya tidak bereinkarnasi.
Nenek moyang Domain Dongji menggelengkan kepalanya. Nenek moyang Guntur tertawa, mungkin itu orang kuat di sumber lain dunia. Berbicara, leluhur Yan Feng dan leluhur Guntur memandang Luo Feng. Orang-orang kuat dari sumber dunia lain datang? Luo Feng terkejut. Apakah kamu pernah berada di benua itu? Dari rumah harta karun luar angkasa yang tak terbatas, Luo Feng tahu bahwa ada cara untuk bereinkarnasi ke sumber dunia lain. Tidak ada asal-usul di benua ini. Nenek moyang Yan Feng tertawa, tapi kami telah mendengar banyak hal di luar dunia sumber. Jika kamu tidak bereinkarnasi. Nenek moyang Guntur tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Luo He harus kembali ke asal-usul dan pergi ke kota Huyang terlebih dahulu, sejauh ini sekitar 1500 tahun. Apakah kamu memiliki alam seperti itu? Jadi waktu, sangat kuat, benar-benar mengerikan. Di King juga memandang Luo Feng. Nenek moyang kedua negara, Kaisar King, dan Polaris Timur nenek moyang mereka merasa bahwa jika mereka benar-benar menumbuhkan kekuatan seperti itu dalam waktu singkat, tingkat pertumbuhannya akan terlalu menakutkan. Jika itu adalah reinkarnasi monster tua di dunia lain, itu masih bisa dimengerti. Hahaha. Luo Feng tertawa, kamu hanya menjadi reinkarnasi. Dia terlalu malas untuk menjelaskan, dan dia terlalu malas untuk membuktikan. Ini adalah waktu yang singkat dalam waktu singkat, yaitu, untuk melihat banyak sumber dunia, dan ratusan juta dunia di dunia adalah yang teratas. Nenek moyang Yan Feng samar-samar merasa saat ini, Luo He ini mungkin benar-benar berlatih dalam waktu singkat dalam waktu singkat dalam waktu singkat. Selesai. Perasaan ini mengejutkan mereka. Bakat ini. Potensi ini. Pada saat ini, Kaisar, Raja, dan banyak dewa sedang menebak masalah kota Huyang, dan mereka samar-samar menebak kemungkinan tertentu. Kaisar Yan, Kaisar 11, dan Kaisar Wu berkumpul. Identitas sebenarnya dari galaksi adalah 10-9 atau 9. Itu adalah Sungai Naluo. Kaisar Yan sedang duduk dengan gelisah, sayap api besar ditarik, dan sisik serta ekor ramping perlahan berayun. Nyala api juga dipelintir. Apakah kamu sangat panik? Kata Diwu. Ada rahasia kuat di sabuk kota Huyang, yang dapat membuktikan bahwa penguasa galaksi adalah Luo He? Saudari Kaisar, kamu belum melihat harta rahasia itu? Itu telah mencapai batas atas kekuasaan daratan. Kaisar Yan berkata dengan cemas, bahkan isolasi sebab dan akibat, lebih kuat dari Gunung Guntur. Kehidupan apapun di kota. Di 11 mengangguk dingin, asal teori kontinental isolasi sebab dan akibat. Sebelum barisan Gunung Guntur terlebih dahulu, itu juga disebut tempat suci pertama. Harta karun juga tergantung pada pemiliknya. Dian berkata, ini seperti kembali ke pasar, memberi mereka harta rahasia yang kuat, dan mereka tidak bisa banyak bermain. Penguasa harta rahasia pasti berada di atas saya. Seluruh asal-usul daratan tiba-tiba muncul dengan keberadaan yang begitu kuat, dan begitu kuat. Selain pemilik galaksi, siapa lagi yang bisa ada? Ini adalah disiplin. Mempertimbangkan naiknya Sungai Naluo. Mengingat bekas galaksi itu memiliki 3 pemilik negara. Wilayah itu jatuh di tangan Luo He. Pemilik galaksi cemburu, dan lihat lebih dekat pengalaman pertumbuhan Luo He. Dia juga cemburu. Kaisar Yan berkata dengan cemas, digabungkan dalam semua aspek, ada 10 atau 9, Luo He adalah pemilik galaksi. Sebagai kaisar pertama dari negara kuno Yan Feng, Kaisar Yan bahkan dapat menyatukan kedua kaisar, sehingga kelompok mereka akan menekan kaisar lainnya, menjadi kekuatan paling kuat di antara banyak kaisar negara Yan Feng kuno. Dia sudah lama memperhatikan potensi Luo Feng dan ingin menekan 1 atau 2. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa pertumbuhan Luo Feng akan begitu mengerikan. Bahkan jika dia adalah pemilik galaksi, apa yang bisa kita lakukan? Kami belum membesarkan ratusan juta makhluk. Di 11 berkata dengan acuh tak acuh, kami dan dia tidak memiliki keluhan. Diwu, kamu dan Kaisar Chu cukup kesal. Kata Dian. Kami tidak membunuh kelompok etnis manapun di Luo He, salah satu murid. Diwu berkata, adapun kebencian dengan Di Chu, Kaisar Chu hidup dengan baik, tetapi saya meninggal 2 anak. Saya bahkan lebih dirugikan. Bagaimanapun, kami adalah kaisar dari keluarga kerajaan Yan Feng dan leluhur. Selama itu bukan kesalahan besar, kami akan melindungi kami. Di 11 memandang Dian, aku tahu maksudmu, apakah kamu ingin meninggalkan asal-usulnya? Kaisar Yan memandang istrinya,
Jangan berikan takdirmu sendiri kepada orang kuat lainnya untuk memutuskan. Setelah menilai bahwa Luo He harus menjadi penguasa galaksi, Dian telah membuat keputusan. Saya tidak ingin pergi. Di-11 menggelengkan kepalanya. Kudengar di luar dunia, orang-orang seperti kita memiliki yang terlemah, lapisan bawah. Kaisar Yan tidak membujuk. Jika asal-usul mendekati keheningan dan dia membawa Kaisar 11 pergi, Di-11 pasti akan bersedia. Tapi ada miliaran tahun sekarang. Itu masih sangat lama, dan Diksi tidak mau pergi, dan itu normal. Yang lain. Di Chuyao melihat ke arah kota Huyang. Cakar berbulu super raksasa dan mendukung kota Huyang. Kekuatan ini jauh lebih menakutkan daripada Gunung Guntur. Saya bisa mengendalikan harta rahasia seperti itu, bahkan tidak takut, dan jangan khawatir dirampok oleh leluhur mereka. Sebaliknya, mereka secara aktif menunjukkan. Dicu berpikir, seharusnya Master Galaksi. Dia mengungkapkan cara seperti itu di kota Huyang, harta rahasia yang begitu kuat hanya untuk tempat berlindung? Para kaisar tidak bodoh. Kali ini cara Luo Feng untuk mengungkapkan di kota Huyang, dikombinasikan dengan jejak masa lalu, dapat dengan mudah memiliki spekulasi umum Luo He mungkin pemilik galaksi. Muridku adalah pemilik galaksi? Iya. Kaisar Chu jauh, dan hatinya sedikit kacau. Luo Feng. Kaisar Chu tiba-tiba mengedarkan perintah. Menguasai. Luo Feng menjawab. Luo Feng, apakah kamu penguasa galaksi? Di Chu bertanya lagi. Iya. Saya adalah penguasa galaksi. Saya telah menyembunyikan guru begitu lama. Itu adalah kesalahan murid. Luo Feng menjawab. Kaisar Chu hanya merasa darah mendidih, dan kepalanya menggelegar.